ngobrol sesama manusia selama 3 hari 3 malam. Jadi puasa nggak ngomong Pak, ya, puasa nggak ngomong. So barangkali tuh ada yang belum punya anak, praktekin ya, 3 hari 3 malam puasa nggak ngomong. Yang kedua, wadhkur rabbaka katsira, perbanyaklah berzikir kepada Allah. Yang ketiga, wasabbih bil asyiyi wal ibkar, bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Jadi 3 hari 3 malam Nabi Zakaria itu tidak ngomong dengan sesama manusia, dihabiskan dengan zikir dan tasbih. Maka kemudian dengan izin Allah di usia 80 tahun istrinya mengandung, lahirlah seorang anak yang soleh namanya Yahya alaihi salam. Memang perjuangan kepingin punya anak yang soleh luar biasa Bu ya, luar biasa. Ujiannya, pengorbanannya, perjuangannya. Makanya yang sangat mendasar adalah kalau kita kepingin punya anak yang soleh, kata Imam Ghazali, minimal 2 tanamkan dalam rumah tangga kita. 1, tarbiyatul aulad qoblal wiladah, berikan pendidikan kepada anak sebelum dilahirkan. Berarti berawal dari mencari pasangan, carilah pasangan yang soleh dan solihah. Makanya kata Nabi, fadfar bidzatid, utamakan pasangan itu yang bagus agamanya, yang baik agamanya, terutama wanita. Ibu-ibu itu adalah makhluk yang paling banyak berinteraksi dengan anak. Kalau pendidikan ibunya bagus, agamanya bagus, insya Allah setiap tutur kata dan pengajaran yang disampaikan kepada anak adalah yang bagus-bagus. Disinilah awal mula terbentuknya generasi-generasi yang baik. Bahkan punten, saya masih ingat dulu mah anak teh ngawalo, tahu ngawalo? Nurut ya sama orang tua ya, apalagi sama ibu. Kenapa? Saya masih ingat, masih terngiang. Itu makanan dari mulut ibu itu sampai ke anak. Betul tidak? Kalau orang Sunda bilang dibeweng, ya makanan dibeweng belah kemana? Baru disampaikan kepada anaknya. Makanya anaknya nurut. Kenapa? Sebab dibewengnya itu pakai bismillah, pakai doa. Coba anak sekarang dibewengin Bu, dibewengin, ih jorok mama itu. Makanya jangan salahkan siapa-siapa. Kalau ibu punya anak susah diatur. Lagi ada tamu, anaknya nggak mau diem, lari ke sana, lari ke sini, muter terus muter. Kenapa? Ya tadi makannya dari blender. Makanya muter itu anak itu. Jemaah rahimakumullah, tarbiyatul aulad qabla wiladah, pendidikan kepada anak sebelum dilahirkan, termasuk ketika prosesnya. Ya, suami istri harus punya wudu. Ya, punya wudu nggak? Punya wudu dulu kalau belum punya. Begitu sudah wudu baru sholat. Iyalah, kan punya dosa kita ya, punya dosa. Kata ulama, punten, orang yang akan melakukan kebaikan tidak diawali dengan istighfar, tidak diawali dengan taubat, seperti membangun sebuah bangunan di atas lumpur tuh. Udah punya wudu, sholat, taubat. Sudah sholat taubat, sholat hajat, baru zikir, baca doa, baca yasin, al-waqi'ah, al-rahman, al-mulk sampai subuh tuh. Nggak jadi bikin anaknya. Tuh ya. Proses tarbiyatul aulad sudah dilakukan mulai mengandung, mulai hamil. Kalau orang tua dulu saya masih ingat suka ada itu ungkapan yang keluar, amit jabang. Tuh, betul tidak? Itu mengajarkan orang yang sedang hamil kalau melihat sesuatu yang tidak baik, hindari. Nah, kalau kita mas sekarang, astagfirullah, kan begitu, berpahala. Jadi ketika sedang hamil hindari hal-hal yang negatif, ya, baca Quran, baca sholawat, zikir, ke pengajian. Kenapa? Berpengaruh kepada calon bayi. Tarbiyatul aulad sudah dilaksanakan,
tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Setelah dilahirkan, berikan pendidikan. Pertama pendidikan yang diberikan kepada anak begitu dilahirkan adalah kumandang azan dan iqamah. Kira-kira di sini kalau ada bayi dilahirkan diazankan tidak? Kenapa? Biar kalimat yang pertama didengar olehnya adalah kalimatut tauhid, bukan yang lainnya. Betul tidak? Itu keutamaannya, bukan kata ulama. Nanti si bayi, si anak kalau udah dewasa, misalnya anak bandel, disuruh ngaji susah, ke masjid susah, insya Allah di usia 40 tahun nanti dia akan rajin ke masjid, rajin berjamaah, jadi orang soleh. Kata ibu, Pak Ustaz, suami saya sudah 45 tahun tapi nggak pernah mau ke masjid, berarti suami ini belum diazanin. Iya, pulang dari sini azanin. Alhamdulillah. Tuh ya, sudah diadzankan, diiqomahkan, akikah. Kemudian diberikan nama. Khairul asma'i ad-du'a. Sebaik-baik nama adalah semakin banyak orang memanggil anak kita dengan sebutan yang baik, maka akan menjadi doa terbaik untuknya. Jadi jangan sembarangan, Bu. Ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan ke ahlinya kalau kita merasa tidak tahu. Punya anak, yang kasih nama nyari di Google. Tanya ke ustaz, ke kiai, ke ahlinya. Katanya suruh nyari di Al-Quran, boleh, tapi tanyakan, jangan nyari sendiri di Al-Quran. Depannya bagus Ahmad, belakangnya Jahanam. Masa Ahmad Jahanam? Tanyakan ke ahlinya. Ada juga kadang sekarang lagi trending bikin anak sesuai bulan. Lahir Januari, Jenot. Lahir Februari, Febrianti. Lahir bulan Maret, Maerot. Ya. Ada juga bikin nama anak sesuai ibu bapaknya biar ke bawah semua, Ustaz. Disingkat. Sekarang kan zaman singkatan ya. Iya, kepala desa disingkat Kades. Sekretaris desa Sekdes. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala madrasah Kamad. Iya, wakil kepala madrasah Wakamad. Jangan pakai singkatan, kasih anak nama anak mentang-mentang bapaknya Abbas, ibunya Kokom, lahir Baskom. Ibunya Tuti, bapaknya Engkus, lahir Tikus. Gitu. Ibunya Mumun, bapaknya Didik, lahir Munding. Pas kebetulan bapaknya Tata, ibunya Ai, lahir. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah. Tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Ya, kasih nama yang baik. Ya, insya Allah di tempat yang baik ini, di bulan yang baik, yang hadirnya orang-orang baik, kita berdoa semua anak-anak kita, keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, yang mengangkat derajat kedua orang tuanya tidak hanya di dunia sampai ke akhirat. Amin Allahumma amin. Kembali lagi, istri Nabi Zakaria di usia 80 tahun hamil. Innallaha ala kulli syai'in. Maka peristiwa Isra Mi'raj ini jangkauannya bukan akal, tapi jangkauannya iman. Ngerti nggak, Bu? Ngerti ya? Contoh begini dah, contoh. Ini biar ngerti benar nih. Punten Bapak ini biar paham, so kalau wajib nggak paham repot ini. Bu, semen satu sak berarti berapa kilo? Hah? Ada yang 40, ada yang 50 ya, anggaplah 50. Ya anggap 50. Semen satu sak beratnya 50 kilo. Ibu-ibu ditimpa semen satu sak berat 50 kilo, sakit nggak? Berat nggak? Pertanyaannya, kenapa ditimpa bapak 70 kilo nggak berat? Betul tidak? Tuh, innallaha ala kulli syai'in qadir. Peristiwa Isra Mi'raj pertama mengajarkan kepada kita mantapkan kuatkan Sekarang kita hidup di tahun berapa? 2026. Zaman boleh berubah, tapi akidah jangan biarkan goyah. Masa boleh terus berganti, tapi
keyakinan jangan biarkan mati. Sekali tertancap kalimat suci la ilaha, maka sampai mati kalimat tersebut yang kita pertahankan, insya alhamdulillah. Ya, jaga iman, mantapkan iman, insya Allah. Yang kedua, hikmah daripada peristiwa Isra wal Mi'raj, sebuah perjalanan horizontal dari Masjidil Haram ke Masjidil, di mana baginda Nabi di Al-Aqsa itu bertemu dengan Nabi dan Rasul terdahulu. Ini Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita betapa pentingnya menjalin hubungan baik antar sesama, namanya hablum minan nas. Ya saya yakin lah, ini di Perumnas ini di blok P ya. Di blok P ini kalau silaturahim warganya nggak baik, nggak mungkin seperti ini. Ya, ini karena silaturahim terjalin baik, maka di sini ada peringatan Islami sampai bulurahnya hadir. Betul tidak? Aparatnya hadir, para guru hadir, berarti di sini masyarakatnya menjalin hubungan baik dengan sesama. Jangan melihat dengan siapa. Punten, saya mah tetangga saya mah sama orang Islam, tapi beda dia mah nggak kunut subuhnya. Awas, mentang-mentang tetangganya Islamnya nggak kunut dijauhin. Mohon maaf, lana a'maluna walakum a'malukum. Biarkan kami beramal dengan cara kami, silahkan Anda beramal dengan cara Anda. Jangan, nggak boleh. Meskipun beda di dalam amaliyah, ya silahkan itu masing-masing. Tetap kita itu harus wajib menjalin hubungan baik antar sesama. Pak Ustaz, tetangga saya mah bukan orang Islam. Selama mereka itu diikat oleh Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang 45, bahwa semua ini adalah saudara sebangsa dan setanah, wajib bagi kita untuk saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai. Betul Pak? Betul? Ya, wah ini mah beda Ustaz, sukunya bukan suku Sunda. Awas ya. Iya, di sini ada orang Sunda nggak? Ada orang Sunda ada? Ada ya, tapi mayoritas Jawa ya. Oh Sunda juga? Oh Sunda. Enggak, biasanya begini, saya kalau mengajar memang di mana-mana itu Sunda, Jawa itu pasti ada. Ya, kalau boleh saya katakan orang Sunda sama Jawa mah ibarat adik kakak. Adik kakak. Sebab bedanya tipis. Sunda Jawa bedanya antara A dengan O. Iya. Orang Sunda Sukarna, orang Jawa Sukarno. Bedanya A sama O. Orang Sunda Dama, orang Jawa Domo. Iya. Jawa mah suka O. Orang Sunda Mangga, orang Jawa Mongko. Serba O Jawa mah. Orang Sunda Mangga Calik, orang Jawa Mongko. Colok. Alhamdulillah. Ya, dengan siapapun kita tinggal, bertetangga, semua adalah saudara. Beda paham dalam amaliyah, saudara seiman dan seakidah, betul? Iya. Beda paham dalam beragama, saudara sebangsa dan setanah air, maka wajib bagi kita untuk saling menghargai, saling menghormati. Sebab Islam datang itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam datang tidak hanya untuk satu golongan, tetapi untuk semesta alam. Maka makhluk umat Islam harus bersikap rahman rahim. Alhamdulillah. Ini karena terjalin silaturahim yang baik, bisa menghasilkan acara seperti ini. Makanya hidup itu jangan suka sendiri, harus bersatu, kompak. Kenapa? Karena yang namanya kebaikan itu tidak bisa berdiri sendiri, Bapak Ibu. Punten ya. Pagi ini atau siang ini saya seolah-olah saya itu yang paling baik hari ini. Kenapa? Beda pakai porsi duduknya. Betul tidak? Tuh, kayak rokok makannya 2 bungkus. Tuh, minuman juga komplit, nggak tuh kuehan. Nah, itu. Duduk
pakai kursi, dikasih mic, bahkan tadi dipanggil sama MC apa? Al-Mukarram. Al-Mukarram, Pak. Saya di rumah belum pernah sama istri saya pakai Al-Mukarram. Sugan kata istri saya, Al-Mukarram enggak ngeleut. Belum pernah. Tapi di sini saya disambut Al-Mukarram seolah-olah saya yang paling baik. Mohon maaf, saya hari ini seolah-olah menjadi yang paling baik karena saya diundang oleh panitia. Betul tidak? Kalau begitu yang paling baik siapa? Panitia. Nanti dulu kalau saya nggak datang diomongin panitia ini. Diomongin. Ini panitia gimana sih minta pusat nggak datang? Betul tidak? Tuh, kebaikan itu tidak bisa berdiri sendiri. Nah, belum lagi yang hadir. Saya pidato 1 jam menggelegar, tapi nggak ada yang hadir. Bagus nggak? Ustaz gelo itu nyata. Betul tidak? Tuh, kebaikan itu tidak bisa berdiri sendiri. Jangan pernah kita sombong merasa bahwa saya yang paling baik. Itu namanya sombong. Mohon maaf, Nabi Adam dan iblis dikeluarkan dari tempat yang mulia. Kesalahan Nabi Adam itu dorongannya syahwat, tapi diampuni sama Allah. Tapi kesalahan iblis dorongannya sombong, sampai kiamat Allah tidak mengampuninya. Maka jangan pernah sombong bahwa semua yang saat ini kita punya itu cuma titipan. Harta titipan, jabatan titipan, istri titipan, suami titipan, semuanya adalah titipan, akan diambil oleh yang menitipkannya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah kita ini sombong, karena kita ini sendiri adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ini kan kompak ini, ada kue-kuehnya semua dan sebagainya. Kan ini gak sendiri, saya yakin. Pasti ini sumbangan Pak ya? Patungan ya? Iya, patungan dari blok ini, warga ini, mungkin ada dari Bulurah, mungkin ada dari Pak RT, patungan kan? Tuh, kalau kompak alhamdulillah kebagian semua. Kita harus kebagian tuh. Kurang sih panitia. Bungkus. Alhamdulillah. Insya Allah Bapak Ibu, apa yang dikeluarkan untuk kegiatan semacam ini sedikit pun tidak akan mengurangi harta kita. Ya, yakin tidak? Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Bahwa setiap kebaikan yang kita keluarkan Allah balas 10. Yakin? Yang benar yakin? 100%. Tapi pas prakteknya 0. Hari Jumat bapak-bapak lagi zikir fokus, subhanallah, ada kotak amal lewat, pura-pura tidur. Ya, padahal yakin. Kenapa? Mohon maaf, kita ini seringkali yakin ketika jaminan itu datangnya dari manusia. Jaminan datang dari manusia sangat yakin, optimis. Tapi ketika jaminan itu datang dari Allah dan Nabi-Nya, kadang nggak begitu yakin, ragu. Contoh, misalnya Ibu Eis, ada nggak Ibu Eis di sini? Ada, punten pinjam namanya. Bu Eis ditelepon saudaranya di Bandung. Eis, nanti kamu ke Bandung ya. Ini uang habis dijual tanah, alhamdulillah laku 2M. Ya, nanti kamu ambil nih, ada jatah buat kamu 100 juta. Tolong ambil ke Bandung ya. Itu Ibu Eis ditelepon suruh ngambil uang ke Bandung 100 juta. Sementara hari itu Bu Eis nggak punya uang seperak pun. Maksakan nggak? Maksain nggak ke Bandung? Maksain Pak. Rela ngejual HP buat ongkos. Kenapa? Yakin pulang dari sana dapat uang. Tuh, jaminan dari manusia kita begitu sangat yakin. Tapi kalau datang jaminan dari Allah, kita sering ragu, sering mamang, sering gak yakin. Betul tidak? Padahal apa yang kita keluarkan untuk syiar seperti ini, Masya Allah, tabarakallah keutamaannya. Betul lah, betul. Mau dimudahkan rezekinya, mau dihasilkan segala hajatnya,
Kata Nabi begini, man aroda ayyaqdiya hajatahu falyuqaddim hadiyataha. Siapa orangnya yang kepingin cepat hasil maksud tentang suatu hajatnya, maka dahulukan sedekahnya. Makanya di kita itu ada istilah sedekah fajar. Itu yang bagus Bu, sebelum sholat duha itu sedekah dulu. Itu yang bagus. Ya. Karena sholat duha itu minta rezeki. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'an. Oh, minta rezeki. Ibu-ibu rezekinya dipanggil terus tiap hari, tapi ibu-ibu tidak pernah sedekah. Itu rezeki seperti ayam. Ibu-ibu piara ayam di rumahnya, pagi-pagi ayam dipanggil dikumpulin. Gimana cara mengumpulin ayam? Nah, jatuh, kutut. Ayam dipanggil udah ngumpul, tapi gak dikasih makan. Itu ayam bubar enggak? Kata ayam, dasar manusia ngeprank. Itu rezeki kita panggil pakai duha tiap pagi. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzil. Kitanya korek nggak pernah sedekah seperti ayam, cuma dipanggil datang bubar. Makanya sering kejadian mau pencairan batal. Ya, maka yang bagus sebelum duha itu ada sedekah fajar. Sedekah fajar. Ya. Dan sebetulnya Bapak Ibu di Indonesia ini sudah dipraktekkan. Kapan pusat itu kalau ada pemilu? Selamat fajar. Alhamdulillah ya jamaah rahimakumullah. Lanjut. Terus. Soalnya saya lihat di program acaranya Pak Ustadz sampai jam 11, mungkin jam 11 lewat ya. Baik, 15 menit lagi ya. Zuhur jam berapa? Jam 12 ya. Baik, biar nanti tidak mengganggu waktu zuhur. Ada makan nggak Pak? Oh ada. Soalnya saya belum makan dari rumah ini. Dengan jalan. Bisa dicidui, naon? Berkat. Nah, itu wajib bayar berkat. Saya kalau pulang Rajaban dan begitu sampai rumah dibuka bagasi mobil gak ada berkat, molotot istri saya. Dari mana? Pengajian Rajaban, mana berkatnya? Panitia lupa. Oh, daripada ribut sama istri, panitia ingetin sekarang. Lain kodok kabejaan. Kembali ke mana? Yuk, doraka dulu nak. Jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, dari Al-Aqsa menuju Sidratil Muntaha sampai kepada Allah, namanya perjalanan vertikal. Bahwa kita ini adalah hamba, kita ini butuh Allah butuh kita tidak? Tidak, kita ini yang butuh Allah. Maka jangan tinggalkan sujud. Oleh Islam Miraj itu adalah komunikasi terbaik antara hamba dengan Khalik adalah sholat. Ya, makanya betapa pentingnya sholat. Di antara wasiat Nabi, pesan Nabi, sholat. Nabi sampai membuat sebuah perumpamaan, innama masalu sholati fi dini kamasali rosi fil jasad. Perumpamaan sholat di dalam agama itu seperti kepala. Punten Ibu, ini anggota tubuh kepala bagian yang penting bukan? Kalau di sini ada orang nggak ada tangan, kira-kira masih bisa hidup, masih bisa aktivitas. Kalau di sini ada orang nggak ada kaki, masih bisa hidup, masih bisa aktivitas. Coba kalau di Perumnas Blok P ada orang nggak ada kepala, gimana kira-kira? Oh, ibu-ibu malam-malam pulang pengajian sampai depan pintu rumahnya ada orang nggak ada kepala. Takut nggak? Apa namanya? Hantu. Jadi kalau di sini ada orang yang nggak sholat itu namanya hantu. Berarti kalau ibu-ibu punya suaminya nggak pernah sholat, berarti tiap malam ibu tidur sama sholat. Kenapa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
Sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Sholat menjadi benteng, menjaga kepribadian kita. Pertanyaannya, sholat kita sudah menjaga kepribadian kita belum? Belum Pak Ustadz. Tuh ada orang sholat tapi masih judi slot. Nah, tuh ada orang sholat masih apalagi misalnya nyolong. Tuh ada orang sholat masih maksiat. Berarti dia belum mendirikan sholat, dia baru mengerjakan sholat. Karena perintah sholat itu aqimis sholat, bukan i'malis sholat, bukan if'alis sholat, tapi aqimis sholat, dirikan. Sholat itu harus didirikan, ditegakkan. Artinya apa? Sholat 5 waktunya beres, tapi di luar sana tetap sholat. Contoh, sholat zuhurnya beres, habis zuhur pergi ke pasar, di pasar tetap sholat, tapi yang sholat adalah qalbunya yang terus dihadapkan kepada Allah Subhanahu. Maka orang yang hatinya terus sholat, terus menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dijamin dia akan menjaga dari berbagai macam maksiat dan mungkarat. Alhamdulillah. Jadi jangan tinggalkan sholat, insya Allah. Nawiru manazilakum bisolah wa tilawatil Quran. Rumah tangganya ingin bahagia, ingin berkah, maka hiasi rumah tangganya dengan sholat dan baca Quran. Maka saya pesan, saya titip, jangan jauh-jauh dari majelis ilmu, jangan jauh-jauh dari para kiai. Kenapa? Biar kita hidup terarah. Kalau agama dijadikan dasar utama di dalam kehidupan kita, maka janji Allah, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Allah akan membukakan segudang keberkahan dari langit dan bumi bagi orang yang menjadikan agama sebagai dasar utama. Tuh, jangan jauh-jauh dari majelis ilmu, dari para kiai. Ustaz belum ngaji, ibu sayang Ustaz. Sayang apa? Sayang ngasih. Makanya Ustadz kalau kenapa Bu? Ustadz juga manusia. Harusnya orang tua yang baik begini. Ustadz, saya merasa nggak bisa mendidik anak saya. Saya titip ke Pak Ustadz, tolong didik supaya bisa baca Quran yang baik. Ini buat Pak Ustadz, bapak Samsungnya 3 tahunan. Ustadz semangat kan ajarnya? Semangat. Ini mah anak mau ngaji, bodoh amat. Enggak juga bodoh amat. Awas, semua akan dimintai pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para kiai, para ulama itu mengemban tugas satu. Para ulama mengemban tugas himayatuddin, menghidupkan agama. Makanya kalau ada guru-guru para kiai ingin mengadakan acara pengajian-pengajian, tolong dukung. Kenapa? Contoh, ini adalah warisan para leluhur kita untuk tersampaikannya Islam, diterima oleh masyarakat. Saya mau tanya, Bu, Ibu kalau pengajian hari apa? Minggon, latihan, Jumat. Ini yang hadirnya begini enggak? Enggak, tuh beda kan? Kalau minggon latihan, saya tahu, kalau bapak tahu ya. Kalau bapak itu paling adalah 15 ya. Oh banyak, pas 10 apa? Nah itu. Jadi kalau latihan pasti jelas yang ngajinya. Besok situ, besok situ, besok lagi situ yang ngajinya. Tapi kalau model acara begini, mohon maaf, yang jalan ke masjid juga hadir, yang jalan ke pengajian juga hadir. Meskipun kadang yang awalnya penasaran pengen lihat kiai rame, enggak ya? Ada yang begitu. Makanya yang begitu biasanya juga paling belakang, paling pojok. Biar kalau nggak rame bisa pulang duluan. Makanya yang udah yang depan-depan begini, ini pahalanya gede Bu. Amin. Iya, kalau ibarat emas yang di dalam ini, yang di depan-depan ini pahalanya ibarat emas 24 karat. Yang di luar nyempil 5 karat. Alhamdulillah masih kebagian 5 karat ya Ustaz. Di rumah nggak boleh, itu emas sekarat. Alhamdulillah himayatuddin, menghidupkan agama. Tugas
ulama yang kedua adalah himayatul ummah, menjaga, mengayomi, membimbing umat. Mohon maaf kalau ada orang mengatasnamakan ulama tapi umat yang diperas itu bukan ulama. Betul. Yang ketiga himayatul daulah, menjaga kedaulatan berbangsa dan bernegara. Di Perumnas ini tidak hanya ada orang Sunda, tapi ada orang Jawa, bahkan ada orang Madura, bahkan ada orang suku-suku yang lainnya. Maka siapapun yang datang ke Perumnas ini, selama dia itu diikat oleh Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang 45, semuanya adalah saudara sebangsa dan setanah. Wajib bagi kita hukumnya untuk saling menghormat. Alhamdulillah. Ya jamaah rahimakumullah, saya kira ini saja sekelumit hikmah pertemuan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya doakan insya Allah pertemuan ini tidak hanya sampai di sini, melainkan Allah akan kumpulkan kita kembali di surganya nanti. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.